Kali ini kita akan membahas beberapa teori gila tentang multiverse yang mungkin akan membuat kamu berpikir dua kali tentang realitas kita. Siap untuk menyelam ke dalam lubang kelinci kosmik? Kita akan menjelajahi kemungkinan bahwa alam semesta kita ini hanyalah satu dari sekian banyak, mempertanyakan apakah kita hidup dalam simulasi, dan menyelidiki apakah alam semesta itu sendiri adalah entitas hidup. Bersiaplah, karena hal-hal akan menjadi sangat aneh. Apakah kita hidup dalam simulasi? Teori pertama yang akan kita bahas akan membuat kalian mempertanyakan sifat dasar realitas. Ini adalah pertanyaan yang telah memikat para filsuf, ilmuwan, dan bahkan penulis fiksi ilmiah selama bertahun-tahun. Saya berbicara tentang teori simulasi, sebuah konsep yang mengusulkan bahwa seluruh alam semesta kita mungkin tidak lebih dari simulasi komputer yang sangat canggih. Bayangkan ini, apa yang kita anggap sebagai alam semesta sebenarnya hanyalah program komputer yang sangat kompleks, yang diciptakan oleh peradaban yang jauh lebih maju daripada kita. Mereka mungkin telah menciptakan simulasi ini untuk mempelajari sejarah mereka sendiri atau untuk hiburan. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun, beberapa ilmuwan dan filsuf terkemuka menganggapnya sebagai kemungkinan yang serius. Tapi tunggu dulu, ada beberapa hal aneh tentang alam semesta kita yang membuat teori ini lumayan menarik. Misalnya, hukum-hukum fisika yang tampaknya sangat cocok untuk mendukung kehidupan. Pertama, mari kita bicara tentang paradoks Fermi. Paradoks ini menanyakan mengapa, jika alam semesta ini sangat luas dan penuh dengan miliaran galaksi, kita belum menemukan kehidupan cerdas lainnya. Jika alam semesta ini sangat luas dan penuh dengan miliaran galaksi, mengapa kita belum menemukan kehidupan cerdas lainnya? Mungkinkah kita adalah satu-satunya? Atau mungkin kita hidup dalam simulasi yang dirancang untuk mengisolasi kita dari peradaban lain? Teori simulasi menunjukkan bahwa kita mungkin berada dalam simulasi yang dirancang untuk mengisolasi kita. Atau mungkin peradaban lain belum dirender dalam simulasi kita. Lalu ada fisika kuantum yang menambah lapisan misteri lainnya. Ini adalah dunia yang aneh di mana partikel-partikel tampak berperilaku berbeda ketika diamati. Hampir seperti sedang menunggu untuk dirender dalam video game. Fenomena ini membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah realitas kita benar-benar nyata atau hanya ilusi. Dan jangan lupakan kemajuan pesat kita sendiri dalam AI dan realitas virtual. Teknologi ini semakin mendekati menciptakan dunia yang hampir tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Jika kita dapat membuat dunia simulasi yang realistis sekarang, bayangkan apa yang dapat dilakukan oleh peradaban yang miliaran tahun lebih maju daripada kita. Mereka mungkin telah mencapai tingkat kecanggihan yang tak terbayangkan. Mungkinkah kita hidup dalam simulasi nenek moyang kosmik kita? Pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab dalam waktu dekat, tetapi itu tidak menghentikan kita untuk terus mencari jawaban. Selanjutnya, mari kita bahas teori panspermia. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan di bumi mungkin bukan berasal dari sini, melainkan dibawa ke sini dari tempat lain di kosmos. Bayangkan, mikroorganisme kecil yang menumpang komet atau asteroid melakukan perjalanan melalui luasnya ruang angkasa sebelum akhirnya mendarat di planet kita yang masih muda. Sekarang, kalian mungkin berpikir, bisakah kehidupan benar-benar bertahan dari perjalanan seperti itu? Nah, ternyata beberapa makhluk tangguh. Para ilmuwan telah menemukan bahwa organisme tertentu yang disebut extremophiles dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras, seperti dinginnya ruang angkasa, radiasi, dan bahkan dampaknya. Dan ada lagi, kita telah menemukan bahan penyusun kehidupan, seperti asam amino, dalam meteorit yang telah jatuh ke bumi. Meteorit Murchison, misalnya, mengandung berbagai macam molekul organik, menunjukkan bahwa blok bangunan kehidupan mungkin tersebar luas di seluruh alam semesta. Dan mari, kita tidak melupakan keanehan DNA, cetak biru kehidupan. Kompleksitas dan informasi yang dikandungnya telah membuat beberapa ilmuwan bertanya-tanya apakah itu terlalu kompleks untuk berevolusi di sini di bumi secara independen. Mungkinkah panspermia memberi kita dorongan untuk memulai kehidupan di planet kita? Bersiaplah untuk perjalanan yang mencengangkan saat kita menjelajahi teori alam semesta sebagai makhluk hidup. Teori ini mengajak kita untuk melihat alam semesta dengan cara yang sama sekali baru, sebagai sesuatu yang hidup dan bernafas.
Gagasan ini menunjukkan bahwa kosmos bukanlah kumpulan materi yang dingin dan mati, melainkan entitas hidup yang luas dan saling berhubungan. Setiap bintang, planet, dan galaksi mungkin berperan dalam jaringan kehidupan kosmik ini. Pikirkan tentang hal itu. Seperti halnya tubuh kita terdiri dari triliunan sel yang bekerja bersama, setiap bagian dari alam semesta mungkin memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Alam semesta mungkin memiliki tingkat kompleksitas dan organisasi sendiri yang melampaui pemahaman kita saat ini. Bahkan, beberapa ilmuwan percaya bahwa ada pola dan struktur yang menunjukkan adanya kehidupan di tingkat kosmik. Para ilmuwan telah menemukan kesamaan yang mencolok antara struktur jaringan saraf di otak kita dan jaringan galaksi di alam semesta. Ini bukan hanya kebetulan, tetapi mungkin menunjukkan prinsip dasar yang sama. Keduanya menunjukkan pola kompleks dan saling berhubungan yang menunjukkan tingkat organisasi yang menakjubkan. Pola ini bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur semuanya. Mungkinkah ini hanya kebetulan kosmik, atau mungkinkah itu mengisyaratkan prinsip yang lebih dalam di tempat kerja? Mungkin ada hukum alam yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan bagaimana dengan energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta yang dipercepat? Energi ini bisa menjadi kunci untuk memahami sifat sejati alam semesta. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa energi gelap bisa menjadi tanda bahwa alam semesta seperti organisme hidup, tumbuh dan berkembang. Ini membuka kemungkinan baru tentang bagaimana kita melihat kosmos. Bahkan hukum entropi yang menyatakan bahwa kekacauan cenderung meningkat seiring waktu dapat dilihat melalui lensa kehidupan. Mungkin ada siklus yang lebih besar yang mengatur semuanya. Alam semesta, seperti organisme hidup, mengalami siklus kelahiran, pertumbuhan, dan akhirnya kematian. Setiap fase ini mungkin memiliki tujuan dan makna tersendiri. Mungkinkah Big Bang adalah kelahiran alam semesta? Dan mungkinkah ia suatu hari nanti menghadapi kematiannya sendiri, baik dalam Big Crunch atau Big Freeze? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita lebih dekat untuk memahami tempat kita dalam kosmos yang luas ini. Akhirnya, mari kita bahas teori multiverse, konsep yang benar-benar membuat imajinasi menjadi liar. Teori ini mengusulkan bahwa alam semesta kita bukanlah satu-satunya, melainkan hanya satu dari banyak alam semesta yang ada. Bayangkan ini alam semesta kita dengan miliaran galaksinya yang luas, hanyalah satu gelembung dalam lautan kosmik multiverse yang luas dan tak terbayangkan, di mana setiap gelembung adalah alam semesta yang berbeda, masing-masing dengan hukum fisika, konstanta fundamental, dan sejarahnya sendiri. Setiap alam semesta ini bisa sangat berbeda dari kita, atau mungkin hampir identik. Jadi apa buktinya untuk gagasan yang mengejutkan ini? Bagaimana kita bisa yakin bahwa multiverse benar-benar ada? Nah, fisika kuantum sekali lagi memberi kita beberapa petunjuk yang menarik. Salah satu petunjuk ini datang dari interpretasi many worlds. Interpretasi many worlds misalnya menunjukkan bahwa setiap kali suatu peristiwa kuantum terjadi, alam semesta bercabang, menciptakan realitas baru di mana setiap hasil yang mungkin terjadi. Ini berarti bahwa di luar sana ada jumlah alam semesta alternatif yang tak terbatas, masing-masing dengan versinya sendiri dari Anda dan saya. Dan ada lagi, beberapa ilmuwan percaya bahwa mereka telah menemukan bukti benturan dari alam semesta lain dalam radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, sisa-sisa cahaya dari Big Bang. Anomali ini, yang dikenal sebagai titik dingin, bisa menjadi tanda dari alam semesta kita yang berinteraksi dengan alam semesta lain di masa lalu yang sangat awal. Teori string, salah satu upaya paling menjanjikan untuk menyatukan semua hukum fisika, juga mengisyaratkan kemungkinan multiverse. Teori string menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin memiliki dimensi tambahan yang tidak dapat kita amati secara langsung. Dimensi-dimensi ini dapat berisi alam semesta lain, masing-masing dengan seperangkat hukum fisika yang unik. Dengan demikian, multiverse tetap menjadi salah satu konsep paling menarik dan misterius dalam fisika modern. Nah, itu dia beberapa teori gila tentang multiverse yang mungkin membuat kamu berpikir ulang tentang realitas kita. Dari sekian banyak alam semesta paralel hingga alam semesta sebagai organisme hidup raksasa, kita telah menjelajahi beberapa kemungkinan yang paling membingungkan dan menakjubkan yang ditawarkan sains. Meskipun teori-teori ini mungkin tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, mereka didasarkan pada ide-ide dan konsep ilmiah yang nyata. Jadi, mana dari teori-teori ini yang paling menarik bagi Anda? Apakah Anda pikir kita hidup dalam simulasi?
dibawa ke sini oleh panspermia, atau bagian dari multiverse yang luas dan misterius, atau mungkin Anda memiliki teori gila Anda sendiri? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran saya untuk lebih banyak eksplorasi kosmik, dan bagikan video ini dengan teman-teman Anda untuk menyebarkan keajaiban alam semesta. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya ke hal-hal yang tidak diketahui.